Saat ke diskusi utama Kompas Petang, Saudara, terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Sylvester Matutina, mengajukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Setelah hampir 6 tahun ia tidak dieksekusi kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sylvester baru mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasasi Sylvester telah dibacakan 16 September 2019. Di tingkat kasasi, relawan Jokowi ini tetap dinyatakan bersalah telah melakukan fitnah dan hukumannya diperberat menjadi penjara 1 tahun 6 bulan. Kami kutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tercantum permohonan PK dengan terdakwa Sylvester Matutina dalam kasus pencemaran nama baik. Yang perlu dipahami, Saudara, syarat permohonan peninjauan kembali atau PK dalam perkara pidana menurut pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus ada novum atau bukti baru, adanya kekhilafan hakim dalam putusan, atau putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan. Menanggapi belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Sylvester Matutina, Komisioner Komisi Kejaksaan Nur Rahman mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera melaksanakan putusan kasasi, yakni pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap Sylvester yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Mengenai PK yang diajukan Sylvester, Komjak menilai jaksa tidak perlu menunggu putusan PK untuk melaksanakan eksekusi. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masih terus memonitor perkembangan pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Sylvester oleh jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Upaya eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Eksekusi tak juga diterapkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terpidana Sylvester Matutina yang justru mengajukan peninjauan kembali perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat jaksa seolah tidak berani mengeksekusi Sylvester, dan bisakah seorang terdakwa yang belum menjalani masa pidana mengajukan PK? Kami akan diskusikan bersama para narasumber. 2 narasumber bergabung di studio Kompas TV kali ini. Ada terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Bang Andi, apa kabar? Baik, Mas Tefal. Terima kasih sudah hadir. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga sudah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Prof Jamin, dengan Tifal apa kabar? Sore Tifa, baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Roy, seolah ada ketidakberanian. Kenapa disebut tidak berani? Karena sampai sekarang vonisnya dari Sylvester yang sudah inkrah itu tak kunjung dilakukan oleh jaksa. Menurut Anda, kalau dari pandangan Anda pribadi, kenapa kok sampai sekarang belum juga dieksekusi nih? Ya jangankan saya, ya orang-orang yang sangat mengerti hukum, ya kayak dewanya hukum di Indonesia, Prof Mahfud misalnya juga kan mengatakan ini harus dieksekusi gitu loh. Dan bahkan beliau juga komentar mau ada PK peninjauan kembali atau tidak. Padahal kan PK itu syarat-syaratnya kan tadi ada novum atau ada kelalaian hakim, kemudian ada misalnya pemberlakuan putusan yang melebihi. Itu kan tidak ada semua. Dan yang jelas dia harus masuk duluan. Karena dia belum masuk duluan, ya lucu saja kalau kemudian tidak atau belum diberlakukannya eksekusinya. Makanya saya juga salut terhadap Komisi Kejaksaan tadi, Wakil Komjak, harus diberlakukan. Makanya kalaupun itu dilakukan atau ada permintaan PK, ya sekarang kan PK, kemarin kan kita juga dengar Mas Tifal katanya dimintain amnesti, ya itu lucu-lucuan semua gitu, belum menjalankan. Dan juga kesannya tidak berani atau ada kesan lain di sini? Pasti juga tidak berani karena sebenarnya kalau dikatakan berkas belum masuk ya, kalau kita lihat kan ini kan sudah zaman online, sudah zaman serba terbuka. Kalau kita lihat di website Kepanitraan Mahkamah Agung, itu juga jelas bahwa tanggal kirim ke pengadilan pengaju, artinya Mahkamah Agung itu juga kemudian mencatat di sini, itu sudah semenjak Senin 9 September 2019. Jadi sudah lama banget ini memang harusnya dieksekusi. Kenapa tidak? Ya
tanyakan kepada orang besar yang ada di balik dia. Nah, ini orang besarnya siapa lagi? Orang Jangan bikin besarnya, spekulasi makanya baru lagi nih, Bang. Nuduh orang besar, ya. Tapi kemudian ternyata dirinya yang punya orang besar mungkin ya. Mungkin badannya krempeng, tapi orangnya besar. Sampai disinggung orang besar nih Bang Andi. Ya ini Masuk akal fitnah nggak lagi nih, nggak masuk akal lah. Kalau yang dimaksud beliau itu kan Pak Jokowi. Loh, Ya kan krempeng kan tinggi. ya enggak lah. Ya. Krempeng kan nggak Jadi mesti dia beliau kan salah nih. sudah Oh, iya tidak, begitu. sudah tidak menjabat kalau bicara itu ya. Kalau kita kembali ke konteksnya itu, ya tinggal kita menyerahkan aja kepada Kejari, jaksa eksekutornya bagaimana gitu Setuju. kan. Kalau misalnya dikata, ini kan sudah 6 tahun yang lalu ya, ini kita harus bedakan ya dengan kasus Pak Jokowi yang sekarang kita sedang berjalan ini. Ya Bung Silvester memang adalah dari tim kami juga ya, sebagai tim relawan ya. Dan yang kita juga sangat menyesalkan bahwa ini terjadi seperti ini gitu. Kalau untuk mengajukan PK, hak beliau untuk mengajukan PK. Dan setiap orang juga akan wajib lah dipersilakan untuk mengajukan PK kalau ditemukan 3 bukti tadi kan. Dan saya rasa mungkinan diajukan PK itu karena beliau mempunyai novum baru, ya kan? Ya sampai sekarang terus terang aja saya belum bisa kontak dengan beliau ya. Tapi kami dari teman-teman berbicara bahwasanya akan diajukan ke PK dan kemungkinan ada novum baru yang. Tapi ada yang bilang bahwa ini seolah menghindari putusan hukum yang sudah ingkrah, Bang. Ya kalau kita bicara apakah menghindari ataupun juga melarikan diri itu kan hanya Silvester yang tahu ya. Karena kita sih belum ketemu sampai sekarang ini. Tapi menurut saya dia juga taat hukum kok. Silvester taat hukum, mungkin ada satu administrasinya yang belum kelar atau apa kan, bisa saja itu juga. Tapi taat hukum nggak mungkin selama 6 tahun nunggu kan, Bang? Nah kalau kita bicara 6 tahun tunggu, ini kan kita bisa personal, ya bukan kita bicara dalam status satu grup dan sebagainya ya. Ini personal. Apa yang dilakukan beliau yang bertanggung jawab sendiri untuk itu. Oke, Prof Jamin, maka muncul pertanyaannya begini, Prof. Seseorang yang sudah dijatuhi pidana, sudah ingkrah tapi belum menjalani masa pidana, kemudian mengajukan PK, sah tidak proses itu? Ya, PK itu kan hak setiap orang ya. Apakah dia sudah dieksekusi atau belum dieksekusi. Itu kalau sejak ada putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap dan memiliki novum, dia punya hak ya untuk mengajukan itu. Tapi begini ya, ini di pasal 270 di KUHP itu kan tugas dan kewenangan eksekusi itu ada pada jaksa. Tetapi selain itu, kita jangan lupa di pasal 280 ada peran hakim juga di situ. Jadi hakim itu yang melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi daripada pelaksanaan tadi itu di pasal 280 nanti lihat di KUHP. Jadi ini ada dua yang keliru ini, jaksanya dan hakimnya. Harusnya hakimnya juga punya kewajiban untuk mengawasi jaksa melaksanakan isi putusan. Nah, menurut Anda apa yang membuat ini tidak jadi kunjung dieksekusi? Apa yang salah, apa yang lalai di antara kedua belah pihak ini, jaksa dan hakim ini? Ya, pada umumnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka hakim itu akan melakukan pengawasan dengan memberikan salinan putusan. Setelah salinan putusan disampaikan kepada jaksa yang melakukan eksekusi, maka akan ada pemanggilan secara sukarela, kalau enggak dilakukan paksa. Nanti setelah itu, kalau tidak dilaksanakan, hakim pengawas di wilayah lingkungan pengadilan tersebut akan memonitor dan mengawasi. Ya, nanti bisa lihat di pasal 280 KUHP. Dia bertanggung jawab juga untuk apakah putusannya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kalau kasusnya ini lebih ke kelalaian atau memang diabaikan, atau Anda punya kesan yang lain di sini? Saya belum lihat apakah ada dari pengadilan tersebut yang wilayahnya itu memaksa atau meminta pelaksanaan segera melaksanakan itu ya. Walaupun tidak segera melaksanakan, harusnya itu inisiatif dari eksekutor yaitu jaksa. Nah, kalau tidak dilaksanakan baru hakim yang melakukan teguran, menegur jaksa, kenapa kamu nggak melaksanakan ini? Nah, apakah ada nggak teguran itu dari hakim? Kalau sudah ditegur berarti kan dia nggak boleh tidak melaksanakan kan? Nah, jadi perlu juga nanti dicek ada nggak dari hakim yang mempunyai kewenangan dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi ini melakukan teguran. Jangan-jangan diam-diam juga. Jadi Nah, Bang Andi. hakimnya diam-diam, jaksanya juga diam-diam. Oke. Jadi ini nggak terlaksana dengan baik begitu. Gimana tuh Bang Andi? Ya, itu kembali lagi kepada proses pengadilan itu sendiri gitu loh. Willingness-nya kan dari mereka semua sekarang gitu kan. Ya, kalau itu sudah ingkrah dan memang itu adalah prosedur hukum yang harus dilakukan, ya silakan aja, monggo-monggo saja. Yang penting kita semua taat hukum lah. Bung Silver juga pasti juga taat hukum untuk itu. Tinggal bagaimana saja, bagaimana jaksa eksekutor melaksanakannya. Asal prosedur-prosedur itu sudah terpenuhi gitu loh. Ya, dari administrasinya juga terpenuhi gitu loh. Kalau tiba-tiba administrasinya nggak terpenuhi, bagaimana bisa mengeksekusi kan misalnya gitu. Tapi kalau seorang Sylvester, menurut Anda sampai tidak bisa menjalankan eksekusi ini, mustahil atau masih mungkin tidak dia melakukan ini seorang diri gitu? Maksudnya itu tuh nggak mungkin tidak ada pihak lain dan yang membuat akhirnya kalau tidak bisa melakukan seorang diri juga pasti tidak. Ya, kan pasti ada yang tadi menjalankan. Misalnya kan ini pun sudah ada 3 tahap ya, putusan nomor 200, putusan nomor 297, kemudian terakhir putusan nomor 287 garis miring K garis miring PIT 2019. Itu semua jelas. Jadi artinya tidak mungkin ya tidak ada kemudian yang membikin atau menghambat ini. Pasti ada karena dalam sistem informasi semuanya jalan. Tapi kan ini berarti ada oknum ya. Ada oknum yang tidak menjalankan ini, Mas Tifal. Dan siapa? Oknum itu, makanya kita minta kepada Komisi Kejaksaan, kita juga kemarin teman-teman juga mengajukan somasi kepada Kejaksaan Negeri, ya gitu untuk menanyakan. Kalau perlu juga ada tindakan. Tapi saya kira udahlah kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan juga masyarakat bisa menilai kok ini, Mas Tifal. Akhirnya kan ada tudingan lagi nih Bang Andi. Tudingan siapa pihak yang ada di baliknya Bang Sylvester ini membuat akhirnya 6 tahun nggak jalan-jalan ini pidananya. Ya sah-sah saja orang mengadakan tudingan-tudingan itu. Ya berpraduga. Tapi logis nggak kalau ada pandangan kayak gitu? Ya, kalau kita bicara logika, ya mungkin saja ya, kalau bicara logikanya ya. Tapi apakah ini, tadi kan dijelaskan oleh Pak Prof. Jamin juga, apakah ini jaksa dan hakim ini matching nggak nih? Ya kan? Tadi kan dikatakan untuk mengajukan PK itu ada 3 tahapan itu kan. Ada putusan hakim yang salah, ya kan? Ya apakah ada putusan hakim yang salah di situ gitu loh. Pertanyaan kan juga gitu, selain administrasi itu. Tapi sekecil kekuasaan jaksa ataupun hakim pasti juga akan gak berani lah menjalankan itu. Siapa? Nah makanya. Ini Anda berani nuding di sini berarti kan harus membuktikan juga. Saya gak nuding loh, saya hanya berpraduga. Bukan nuding, kalau nuding itu kan ada orang, wah ini ada bohir. Coba ada kehilapan dalam putusan hakim misalnya. Nah, gitu kan. Ini kan perlu dikaji ulang lagi, dikaji lagi oleh, makanya ada PK itu, apakah dari 3 komponen itu salah satunya ada itu menurut Bung Sil ya, maka dia mengajukan PK itu. Bukti barunya apa kalau gitu? Ya, saya bilang kita tunggu dari Bung Sil lah, buktinya apa yang diajukan dari timnya kan? Ya. Ini kan Masalahnya nggak muncul-muncul dia. Iya. Dia lagi cari-cari kali. Ya, kalau bisa bilang gini, mungkin ya beliau juga lagi kontemplasi apa yang disusun untuk itu kan. Tapi yang jelas juga gini, ya kita tunggu niat baik dan bagaimana kinerja dari komisi pengawas ya atau komisi kejaksaan untuk melakukan ini. Anda itu digaji dengan uang rakyat ya, termasuk juga para hakim dan barusan dinaikkan gajinya, termasuk juga para jaksa ya gitu. Lakukan ini karena jangan sampai kemudian nanti ada tuduhan macam-macam kan kasihan gara-gara 1 orang ini si Plester ini kemudian membuat yang lain-lain jadi buruk. Nah, saya yakin beginilah, pasti beliau juga melihat ya situasi apapun gitu ya. Pasti dia akan juga merupakan orang yang taat hukum untuk itu ya. Ya, kalau taat hukum udah masuk, Mbak. Ya, kita coba lihat dulu lah. Kita juga jangan berandai-andai untuk harus masuk dulu. Kalau taat hukum kenapa nggak menyerahkan diri aja? Itu benar pertanyaan benar ya. Ya. Makanya kita bilang apakah dia sekarang ini sedang menyusun dulu untuk penyusunan PK itu, ya baru dia menyerahkan diri. Nah, kita berharap itu nanti pasti itu akan melakukan sesuatu ya. Tapi PK kan nggak menggugurkan itu Pak Andi, ya kan Mas Tifal? PK ya, kan PK memang tidak menggugurkan ingkrah itu. Ya. Demikian tinggal juga kita masa bilang, balik lagi saya bilang, apakah jaksa eksekutor itu bisa melakukan itu, ya kan? Kita persilahkan kalau melakukan itu. Sekarang pertanyaannya begini, kalau kemudian ada dugaan kelalaian di sini, Prof. Jamin. Kalau kemudian itu terjadi, saya nggak nanya ke Prof. Kalau kemudian sudah ada dugaan kelalaian itu, apakah kemungkinan lain terutama PK ini juga akan dianggap masih bisa dilanjutkan atau dianggap gugur seketika? Jawabnya nanti ya, kita jeda sebentar. Kami segera kembali.
Prof. Jamin, seandainya ada kelalaian yang dilakukan oleh jaksa, seandainya ini sudah ditemukan oleh Komisi Kejaksaan ada kelalaian tidak kunjung melakukan eksekusi terhadap Sylvester, maka apa konsekuensinya terhadap si jaksa yang tidak melakukan eksekusi, dan apakah ini seketika tidak akan PK yang diajukan Sylvester ini otomatis tidak akan bisa dilanjutkan? Ya, tentu terkait dengan kelalaian tugas dan tanggung jawab seorang jaksa, ya, apakah atas inisiatif sendiri ataupun berdasarkan perintah jabatan pimpinan, ya itu tentu menjadi pelanggaran etik ya dan administratif yang bisa nanti diajukan untuk diberikan sanksi ya kepada pelakunya tersebut. Saya ingin mengatakan hal seperti ini ya. Kenapa orang mengajukan PK dia harus hadir, ya harus hadir. Kalau kita ketahui dahulu orang bisa melarikan diri DPO lalu mengajukan PK begitu, karena dia khawatir kalau dia hadir nanti dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara begitu ya. Nah, jadi sekarang ini maka setiap permohonan PK itu harus hadir dan sendiri mengajukan. Nah, kenapa? Karena agar dapat dieksekusi, dimasukkan ke dalam tahanan begitu. Nah, inilah filosofi kenapa pemohon PK itu harus hadir. Nah, sedikit rancu dan aneh kalau orang yang seharusnya hadir ada tidak dieksekusi tapi bisa mengajukan PK begitu. Nah, ini menjadi suatu hal di bidang hukum ini menjadi gak sedikit rancu begitu. Karena sudah diatur sedemikian rupa tidak boleh orang mengajukan PK kalau dia tidak hadir sendiri. Dia sendiri yang hadir untuk mengajukan PK itu. Begitu. Di sisi lainnya juga begini, dari Kejaksaan Agung lewat Kapus Penkom Anang Supriyatna juga sudah menyatakan sidang peninjauan kembali yang bakal diajukan Sylvester ini sudah terjadwal tanggal 20 Agustus 2025. Kita coba simak pernyataan Kapus Penkom. Informasi dari Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 11 Agustus dan terjadwal untuk persidangannya tertanggal 20 Agustus untuk persidangan permohonan PK dari saudara terpidana Sylvester. Ternyata PK-nya jalan, Mas Roy, tapi eksekusinya mandek. Apa yang keliru di sini? Ya nggak apa-apa, kita ikuti tadi statement dari pakar hukum Prof. Jamin Ginting tadi. Berarti kan kalau 20 Agustus dia harus datang. Ya, sekarang duluan mana? Harusnya dieksekusi atau PK dulu? Berarti begitu dia datang, ya pihak eksekutor harusnya udah tangkap aja dia, masukkan dulu ya sebelum dia mengajukan PK. So simple is that, ya kan? Sangat simple. PK dia harus datang, begitu dia datang pada saat sidang PK itu 20 Agustus, ya dia dieksekusi. Seberapa yakin karena yang sekian lama saja untuk mengajukan untuk yang inkrah saja tidak berjalan sebenarnya? Kita berikan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar para penjalan hukum di Indonesia itu semua dapat hidayah. Udah gitu, harus, dan Indonesia menonton ini. Sampai begitu jawabannya, kalau sudah datang PK harus datang sendiri, ada kemungkinan dia ditangkap langsung. Iyalah. Kalau Mas Roy. Ya tidak perlu seperti itu. Kan saya tahu lah pasti Bung Sil itu sudah memperhitungkan semuanya, ya. Apa yang harus dia lakukan. Dia mengajukan PK itu kan pasti sudah ada bukti atau novum atau 3 bukti tadi itu. Ya apapun yang terjadi pasti dia akan hadapi gitu. Bagus. Apakah hari ini dia akan ditahan ataukah besok ataukah nanti setelah pas acara persidangan dia pasti akan hadapi untuk itu ya. Karena dia juga seorang yang taat hukum untuk itu. Tapi yang jelas adalah yuk kita sama-sama lihat aja seperti apa tanggal 20 Agustus itu. Ya, kan PK sudah berjalan, sudah mulai gitu kan. Dengan novum-novum baru ataupun dari beberapa 3 poin tadi itu bisa diterima oleh mahkamah. Karena kan ini sudah mencuat cukup lama, sudah beberapa hari ini masalah Pak Sylvester ini mencuat ke publik. Terakhir Anda komunikasi bagaimana memperhatikan ini dan saran Anda ke Bang Sylvester apa sebetulnya? Ya kalau saya belum sempat berkomunikasi lagi ya. Padahal jago loh, Pak Andi itu kalau kontak kan jago. Tapi begini, yang kita paham lah, karena kita sering bergaul ya, kita berbicara seperti apa juga, saya paham bahwanya Bung Sil ini adalah orang yang taat hukum untuk itu. Ya. Dan apapun cepat atau lambat dia pasti akan menyerahkan diri. Tanda kutip ya, saya bisa katakan dia akan menyerahkan diri ataupun juga sambil menunggu sambil PK itu. Meskipun harusnya ya sudah mengajuk Iyalah. menyerahkan diri itu mah udah dari kalau taat hukum. Jadi begini juga kita meminta kepada pihak jaksa eksekutor itu ya bisa melakukan sesuai dengan tugasnya dia sebetulnya kan. Kalau mereka dia sudah berkomunikasi dan juga
administrasinya itu sudah lengkap dan jelas gitu loh. Karena kalau salah satu syaratnya kan itu. Kalau administrasinya nggak lengkap gimana? Oke. Kan masih dipertanyakan juga sama jaksa kan gimana? Di satu sisi ini juga belum selesai, Anda juga tersandung kasus dilaporkan juga ke polisi yang sampai sekarang juga belum Ya nggak tahu apa-apa, arahnya mau gimana. yang penting ini harus dieksekusi. Dan kalau tadi Bang Andi mengatakan Sylvester itu adalah taat hukum, ya buktikan taat hukum itu dengan menjalankan ya atau menjalani eksekusi ini sesuai dengan kata dia tuh ketika di depan teman-teman tuh kalau saya sudah menjalani hukum gitu ya. Wah, ketika di acara dua arah dulu kan juga saya sudah menjalani, dan waktu itu kan benar kan pemirsa bisa mencatat semua buktinya. Waktu itu saya tanya kapan menjalankan, oh nggak tahu, nggak perlu dilihat kapan. Akhirnya kan terbukti semua. Seluruh masyarakat Indonesia mencatat, dan Kompas TV lah yang kemudian menjadi pertama kali ketika saya mengungkapkan Bang Sylvester itu belum menjalani putusan itu. Oke, sederhananya Prof Jamin, apa hikmah yang harus kita pelajari di sini? Karena ini kan pasti akan sedikit banyak kan mencoreng peradilan kita. Nah, Ya, tentu begini ya, jaksa harusnya tidak dalam rangka tebang pilih ya, dalam hal mengeksekusi seseorang begitu. Ini juga tanpa sorotan masyarakat, saya kira bahaya juga kalau sampai nantinya ada orang-organ tertentu yang sebenarnya harus sudah melaksanakan putusan, tetapi tidak ada yang mantau, akhirnya berkeliaran begitu ya, tidak dieksekusi. Ini seperti gunung es ya. Jadi Komja, Komisi Kejaksaan, masyarakat harus memantau semua terhadap pengadilan-pengadilan di mana jaksa yang tidak melaksanakan eksekusi ya. Nah, dalam hal tertentu jaksa cepat. Kenapa dalam hal tertentu jaksa lambat? Kan itu kan artinya equality before the law ya. Persamaan di depan hukum itu harus ditegakkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat fungsi dan peran hakim ini lagi, hakim pengawas yang harusnya kalau sampai ada terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, hakim memberi teguran dan pengawasan, itu tugasnya sudah diamanatkan. Dan kelalaian ini sudah tidak terbantahkan lagi menurut Anda, Prof? Ya, saya kira sudah nyata di depan mata ya, dan sudah terbuka sekali ya. Artinya orangnya sendiri akhirnya juga sering ada di media. Saya juga bingung, biasanya orangnya harusnya sembunyi-sembunyi, nggak sudah terlalu, tapi karena dia sudah ada di media dan menunjukkan kapasitasnya seperti itu, artinya masyarakat semakin yakin bahwasannya ada sesuatu yang mengganjal dalam penerapan. Yang bilang Prof Jamin. Oke, sudah kami tangkap poin dari situ. Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah datang ke studio. Puncak gunung es, puncak gunung Sylvester. Baiklah, Mas Roy, Bang Andi, terima kasih sudah datang. Prof Jamin, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.